Tapi kalau pemerintah bisa dari produsen, kemudian pedagang, Ke konsumen. langsung konsumen. Dia kalau banyak pula lauknya pada nasi itu lain rasanya Pak. Maka itulah saya galakan. Jadi mulai dari pola makan. Makanya tadi saya bilang saya nggak pensiun. Enggak bisa. Iya, Iya, betul. Nah, banyak lagi. Kan hari ini pemerintah menggalakkan kita perkuat ketahanan pangan. Betul, iya. Ya kan? Tadi saya katakan untuk menjadi masyarakat yang unggul tadi itu kan tadi kan sehat rohani, sehat jasmani. Untuk jasmani itu sehat jasmani itu apa kuncinya? Asupan gizinya cukup. Makan. Ya kan? Iya. Pangannya cukup. Iya. Ya kan? Asupan gizi. Kalau dari gizi yang cukup apa saja unsur gizi ini? Di situ ada Protein. protein. Mm-mm. Nah, protein itu didapat dari mana? Dari hewani dan juga Nabati ya. nabati. Artinya dari hewan ada daging merah, ada daging Daging putih. daging merah dari sapi, kambing dan kerbau. Iya. Nah, daging putih unggas Dan ikan. dan ikan dan sebagainya. Betul. Dari nabati, ya dari sayur mayur. Ada sayur mayur dataran rendah, ada sayur mayur dataran tinggi. Nah, kalau dataran rendah, alhamdulillah, bayam, kangkung dan lain sebagainya, kita sudah bisa supply untuk kebutuhan masyarakat Pekanbaru sampai 80-85%. Tapi kalau yang dataran tinggi, seperti yang hidup di daerah pegunungan, nah, apa kita pasrah saja? Mungkin tidak bisa. Mungkin. Tentu kita sesuaikan, ya kan, dengan alam kita, dengan kondisi cuaca kita, dengan jenis tumbuhan yang bisa. Kol tadi, tentu ada juga dengan rekayasa teknik yang bisa kol tumbuh di daerah yang bukan di daerah ini. Jadi sebentar lagi kol mau tumbuh di Pekanbaru Pak ya? Nah, insya Allah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke. Nah, di situ nanti benar apa tidak? Nah, mari kita tengok nanti hasil kebun saya, kebun yang saya bina dengan kawan-kawan generasi muda kita. Semua itu juga generasi muda. Jadi kita kembangkan juga untuk pangan tadi, ini kan untuk sayur mayur, untuk nabati, dan kemudian juga untuk hewani tadi kan tidak hanya daging saja, telur. Betul. Iya. Kan, Sumber protein bisa juga telur. Ya kan? Nah, ya telur ayam, ungkas lah ya, Iya. telur inti dan lain sebagainya. Nah, ini mesti kita lakukan. Sekalipun kita berada di kota, ya kan? Maka oleh sebab itu kita gunakanlah, ya kan, potensi yang ada, dan kita berada di tengah pasar. Maka saya selalu membina teman-teman saudara-saudara kita dan juga generasi muda kita, menghimbau para generasi muda, mari masuk kepada sektor pertanian dalam arti yang luas, peternakan, perkebunan tadi, ya kan? Jangan gengsi, ya kan? Jangan malu. Loh, kok masuk ke kandang? Ya kan? Dibandingkan hasil kandang itu dengan yang pakai dasi, Lebih banyak itu ya. yang makan gaji, Betul. lebih banyak hasil itu, ya kan? Kita bilang di Indonesia ini. Jadi pandemi COVID ini banyak membawa mudarat, ya kan? Tetapi juga banyak memberi manfaat. Oke. Para generasi kita yang turun ke sektor pertanian, yang kemudian mereka menjadi entrepreneur di bidang pertanian. Lahirlah para pengusaha-pengusaha muda yang untuk kecukupan gizi masyarakat kita, dan mereka menyadari ada yang latar belakangnya pernah menjadi pemimpin perusahaan di luar, ada yang latar belakangnya yang dia terutang dengan bangkrut perusahaannya dan memulai semua sektor peternakan ini dari nol. Ada yang mulai dari sepasang kambing, ada yang mulai dengan sepasang ayam. Sekarang dia menjadi pengusaha di bidang ayam, pengusaha di bidang kambing, dan sudah berskala nasional. Itu mereka yang berani memulai. Nah, jadi sekali lagi, orang hebat itu orang yang berani punya cita-cita dan berani memulai. Jadi Ya kan? waktu diskusi dengan Ade Putra Daulay, Ya. ditanya yang membedakan petani milenial dengan petani konvensional itu apa sebenarnya, Ade? Jadi dia jawab, jadi gini Bang katanya, kalau petani milenial kami itu lebih berani ekspansi pertanian itu dan mengkolaborasikannya dengan teknologi dan IT. Itu ilmu pengetahuan. Jadi ditanya, apakah ini tidak memakan biaya yang besar? Memang kalau dari segi permodalan, kalau kita bisa akalin sedikit lebih besar daripada
yang konvensional. Namun dari hasilnya puluhan kali bang. Iya. Dengan lahan yang lebih kecil bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih besar. Benar. Itu makanya saya katakan, ya kan, bahwa saya pada saat menjadi pelayan, menjadi pemimpin, mengajak pada generasi muda masuk ke sektor pertanian, bukan jadi petani. Mindsetnya diubah. Entrepreneur pak ya. Ya, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha di sektor pertanian. Betul. Kalau apapun yang kita buat sekarang, kita nggak perlu cari pasar. Betul. Pasar cari kita. Coba lah tengok pergi ke Kartama tuh. Bukan pedagang itu yang, bukan petani itu yang mencari bawaan, pedagang yang datang sana. Datang, betul. Iya kan? Nih, kandang ayam, kandang itik, petelur kan? Telur. Yang datang ke kandang yang punya telur, punya itik itu Pedagang. Pengumpul datang ke situ Iya. semuanya. Sekarang satu butir telur di kandang dibeli 25.000 sampai 26.000. Satu butir telur itik. Iya kan? Nah, kalau dibeli di pasar berapa? 35.000 kali ya. Di kandang 25 sampai 2.500 sampai 2.500 ya. 2.600. Ya kan? Ya, kaget juga pak kalau telur itu harga 26.000. 2.500 ya. Iya. Nah, itu kan kalau ini kan satu Papan, ya. 30 biji itu ya 85 sampai 90. Kalau telur ayam sekarang satu papannya di angka 54. Ya, 54. Ini lu sering beli soalnya pak. Ya, telur itik kan 85 sampai 90 kan. Nah, Kalau seandainya standarisasi pemikiran-pemikiran Bapak tadi itu dijadikan tolak ukur dan indikator untuk orang menjadi wali kota ke depannya, ini berapa? Banyak orang akan minder. Nah, apakah menjadi pelayan itu harus paham sampai hal teknis tadi, Pak? ya setidaknya secara garis besar lah. Ya kan? Oke. Ya. Dan untuk tahu lebih detail tergantung dari orangnya. Mau pengen tahu lebih detail apa enggak? Kalau Pak Pir tipikal yang mana? Apakah mau langsung turun sampai ke bawah-bawahnya tadi untuk cari tahu atau bagaimana? Iya, saya tipe orang yang seperti itu. Jadi setiap persoalan, saya selalu dengan dinas-dinas teknisnya. Kalau berbicara tadi saya mulai saja satu. Kita membangun masyarakat unggul. Iya kan? Mulainya dari sini dulu. Membangun masyarakat yang unggul. Tadi apa indikatornya masyarakat yang unggul itu? Masyarakat madani itu. Ya kan, masyarakat unggul. Nah tadi brandnya kan, brandingnya kan madani. Madani benar. Ya kan. Nah unsurnya pertama, anunya tadi adalah indikatornya adalah sehat jasmani. Nah dari sehat jasmani ini apa indikatornya lagi? Asupan gizinya cukup. Dari gizi itu apa? Ya kan? Unsur gizi itu apa saja? Salah satunya tadi, ya kan, protein, ada karbo, ada vitamin. Nah, kita ambil saja dulu yang protein saja. Nah, dari mana kita mendapatkan itu? Berapa kebutuhan Kota Pekanbaru ini? Betul. Ya kan? Ya, kita butuh telur berapa? Kita butuh daging merah berapa? Kita butuh daging putih berapa? Kita butuh sayur berapa? Untuk penduduk kita yang sekian, di tamu-tamu kita yang sekian. Ya kan? Kita kan daerah pariwisata. Berapa kunjungan pariwisata? Berapa kunjungan tamu-tamu kita ke sini? Kan kita cukupin makannya. Berapa orang rakyat kita yang menetap? Kita cukupin makannya. Nah, oleh sebab itu, kepala daerah mesti tahu dong jumlah rakyatnya, jumlah tamunya, dan berapa kebutuhan pangannya. Ini standar basic berarti Pak ya? Iya. Iya kan? Iya betul. Dari situlah kita mulai tahu, oh kebutuhan makan kita X, ya kan? Untuk gizi tadi X. Nah X itu X1, X2, X2 sama. Nah dari X ini dari mana kita dapatkannya? Pekanbaru berkontribusi enggak untuk menyediakannya, memproduksinya? Ya kan berapa persen? Ini dihitung lagi, ya, didata lagi. 15%. Katakanlah kita dapat 15%. Misalkan untuk sapi, kambing. Kebutuhan kita berapa gitu ya? Kebutuhan kita tadi kan 100%. 100%. Nah, 85% kita dapat dari mana? Oke. Ini kita bahas lagi begitu. Iya kan? Nah, itu nanti setelah itu siapa Penyedianya? penyedianya? Bagaimana rantai pasoknya? Bagaimana harga sampai ke masyarakat? Teknis sekali Pak. Ya benar, karena kalau rantai pasoknya banyak, Betul. di setiap satu simpul Betul. itu punya hanya margin.
Kalau sempat misalkan 4 kali atau 5 kali, berarti keuntungan ada 5 kali, 5 tempat Betul. berceceran. Harga akhirnya akan masyarakat sampai ke masyarakat. bengkak, betul. Harga tinggi, betul. Tapi kalau pemerintah bisa dari produsen, kemudian pedagang, Ke konsumen. konsumen. Ini bisa dipangkas nggak, Pak? 2, 3, ya kan? Kalau sampai seperti itu, harga sampai ke masyarakat kan harga yang murah. Harga mahal itu, ekonomi berbiaya mahal itu tadi karena banyak rantai pasok yang harus dilalui. Maka ini sistemnya juga harus dikendalikan. Ya kan? Jadi ya sebagai pemerintah, sebagai pelayan mesti mengetahui. Harus paham gitu. Oke. Ya kan? Betul. Jadi kebutuhan gizi masyarakat, ukurannya apa, berapa dan berapa kebutuhan yang kita untuk masing-masing kebutuhan tadi. Karbohidrat misalnya, bagaimana pola makan masyarakat kita harus tahu. Pola makan masyarakat Pekanbaru tidak sehat. Tidak sehat. Ya, Statement Ya. ini maksud Bapak garis bawah ini. Artinya Ya. pola makan saat ini Ya. tidak sehat. ya, Mungkin dasarnya apa? penelitian. Oke. Ya, pola makan masyarakat kita banyak karbonya, karbohidratnya banyak. Ya betul. Sudah makan nasi, makan lagi roti, Oh. makan lagi mie. Itu kami Pak, makan nasi sampai 3 piring Pak. Itu Iqbal, Nah. Dede, ya itu. Itu maka pola makan yang Heru lakukan Iya. itu tidak sehat. Dia kalau banyak pula lauknya pada nasi itu lain rasanya Pak. Mesti banyak lauk dari nasi. Oh. Ya, ya. Aduh. Makan. Biaya besar Pak. Nah, ini makanya tadi itu Iya, kesejahteraan. betul. Jadi untuk sehat itu karbohidratnya mesti ditakar. Ya kan ahli gizi harus sudah menakar. Untuk masing-masing usia berbeda. Betul. Usia pertumbuhan butuh karbo yang besar, butuh juga protein Lain. yang besar, ya kan? Tetapi usia seperti saya, 60 di atas 60, mungkin di atas 50, itu karbonnya harus sedikit. Artinya nasi sedikit, lauk banyak. Lauk banyak, sayur banyak, Sayur buah-buahan banyak. Ya kan? Lauk, daging, ya kan? Lauk itu kan ya daging, ya ikan, ya telur Ikan, kan? oke. Nah, harus banyak. Nah, dagingnya juga harus tunggu dulu. Ya kan? Daging ikan boleh banyak. Oh, Kalau kalau daging merah jangan. tensi, kolesterol lah, Nah, ke sana perginya ya. Betul. Untuk anak-anak perginya, ya kan? Nah, sayur, buah-buahan harus banyak. Jadi pola makan masyarakat Pekanbaru dari hasil penelitian Tidak yang sehat. dilakukan oleh Pemko waktu itu karbonnya banyak, Protein sedikit. makan karbonnya banyak. Yang kedua banyak lagi makan minyaknya banyak, makan lemaknya banyak. Cincang, gazebo, yang enak. Goreng-goreng, Goreng-goreng, gulai-gulai. Indomie, Ya, jadi lain-lain sebagainya. karbonnya tinggi, lemaknya juga tinggi, sayurnya kurang, buah-buahnya kurang. Ini hasil survei, Betul. ya kan? Maka itulah saya galakkan. Jadi mulai dari pola makan. Maka pada ibu-ibu, ini kita pesan ya, Ya, betul. bersama Wah. kesempatan ini Oke. saya berpesan mengulang lagi pesan-pesan yang pernah saya sampaikan. Ibu-ibu mesti cerdas membuat pangan untuk anak-anak, termasuk juga untuk suami. Nah, Ya, artinya ini harus mengetahui. Jadi makanya ahli gizi tidak hanya para ahli gizi saja, ibu rumah tangga mesti paham dengan standar gizi gitu ya. harus mengerti dan paham tentang gizi untuk keluarganya. Nah, misalkan kan tadi kan kelemahan masyarakat Pekanbaru banyak makan karbo, banyak makan lemak, Iya, kurang makan protein. buah-buahan, kurang makan sayur mayur. Maka oleh sebab itu saran saya agar supaya Pak Fir anak-anak dikasih buah kadang tidak mau, Sayur nak mau. dikasih sayur tidak mau, sulit sekali, ya kan? Nah, kalau telur agak mudah, Ya. kan? Tapi ada juga yang sulit, ya kan? Nah, sayur mayur dan buah-buahan ini dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan inovasi ibu rumah tangganya. Bikin lapangan makanan yang berbasiskan kepada bahan bakunya sayur mayur dan buah-buahan. Anak-anak kita suka apa?
buat makanan kesukaannya. Harus ada inovasi di situ. Ya, yang berbahan dasar Iya. dari buah-buahan Dan sayur-sayur. sayur-sayuran, supaya kebutuhan kecukupan sayur dan buah terpenuhi. Selain susu dan telur. Betul. Jadi ternyata pola makan saja itu mempengaruhi, Pak. Sangat mempengaruhi. Ini kan untuk kecerdasan, Betul. untuk kesehatan. Oh. Jadi masyarakat yang unggul itu, nah makanya segini, ketahanan keluarga itu sangat ditentukan untuk keberhasilan membangun sebuah rumah tangga. SDM yang unggul itu, ya kan, masyarakat madani tadi itu yang kita bangun ini, maka dari mana kita mulai dulu? Dari rumah tangga. Lokus pertamanya adalah penguatan ketahanan rumah tangga. Pola makan yang Bapak ajarkan tadi itu waktu kecil kami udah terapkan tuh, Pak. Iya. Tapi bukan karena pemahaman ataupun keilmuan tentang gizi, tapi karena kondisi hidup. Jadi waktu itu kan beras mahal, Ya. susah. Yang gampang itu ikan, karena orang tua kan nyari ikan di sungai. Ya. Jadi dulu tuh makan banyak-banyak ikan biar pintar. Jadi nasi dijatah, kalau ikan bebas. Makanya harus cerdas. Bisa jadi. Makanya Tapi, harus pintar. tapi setelah besar, makannya tuh balik, Pak. Makan nasinya tempo 3 piring, Ya. ikannya 1. Kalau dulu justru begitu polanya dulu. Keliru. Jadi kan ini yang selalu saya bau pada saat saya memberikan sambutan di ibu-ibu PKK, kan ibu-ibu di lingkungan kan. Pada saat saya mengingatkan ubah pola kita memberi makan kepada anak, ya kan? Oke. Nah sulit Pak Wali waktu itu kan. Ya. Anak-anak susah makan sayur, susah makan buah-buahan. Buat makanan yang beliau suka apa, modelnya, bentuknya, tapi bahannya Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. iya. Saya pernah lihat Pak Wali makan pun agak aneh, Pak. Nasinya sedikit, lauknya banyak gitu, Pak Wali. Memang dari dulu itu sejak kapan Pak mulai pola makannya begini, Pak? Yang betul terarah itu 20 tahun lah. 20 tahun. Iya. Itu memang sudah seperti itu kebiasaan, Pak. Iya. Ditambah dengan puasa. Ya, Senin Kamis. Itu rutin, Pak. Iya. Dampaknya kesehatan bagaimana Bapak rasakan selama pandemi Covid? Ini gimana? Puasa Hah? kan Tuhan menyebutkan di dalam Al-Quran, puasalah, ya kan? Iya. Orang-orang seperti sebelum orang apa? Sebelum- Puasa itu juga dianukan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum kamu, artinya sebelum syariat Nabi Muhammad begitu ya? Puasa Ramadan maksudnya. Iya. Puasa ini bukan aroma Islam saja. Semua umat, semua agama puasa. Saya diskusi dengan seorang pakar yoga. Pakar yoga, oke. Yoga. Kita yoga ya. Iya, iya. Kesehatan yoga. Jadi waktu itu saya tidak tahu nih kalau beliau ini adalah pakar yoga, guru besar yoga kan. Pada saat saya cerita, jadi dia ceritalah tentang kesehatan. Terus dia cerita tentang yoga. Nah, kemudian dia tanya saya juga. Kemudian dia tanya bagaimana Bapak mengendalikan kesehatan? Saya bilang pola makan, kemudian juga Puasa? tadi puasa, ya kan? Kemudian juga tentunya olahraga, ya kan? Terus beliau bercerita, kami Pak di dalam yoga, di dalam Hindu, Buddha, dalam satu pekan itu minimal kita harus detox, Mengeluarkan racun, Pak. mengeluarkan racun dalam tubuh kita Oke. 2 kali dalam sepekan, dalam 1 minggu. Dia bilang gitu kan. Nah, 2 kali dalam 1 minggu ini wajib katanya, karena itu kita membuang racun-racun dalam tubuh kita dengan jalan apa? Puasa. Puasa. Iya. Jadi puasanya seperti apa saya bilang kan? Ya puasa ini yang nggak makan dan minum. Berarti sama dengan syariat kita, Pak ya? Ya sama, ya kan? Intinya itu dia niatnya kan detox. Ya, untuk mengeluarkan racun-racun. Iya, Kalau kan? kita selain kesehatan ibadah juga. Ada, ya kan? Kemudian ada teman saya lagi, Konghucu, Nah, ya kan? Dan setiap menjelang tahun baru
Imlek, dia puasa. Saya tanya, puasa kamu seperti apa? Ada 2 katanya. Pertama, puasa tidak makan, tidak minum, selain air putih dan buah-buahan. Oh, artinya dia tetap makan dan minum tapi hanya air putih dan buah-buahan? Ya. Oke. Selama berapa lama? 40 hari. Selama 40 hari tadi? Oke. 40 hari itu dia hanya yang diminumnya Air putih dan buah-buahan makanannya. Oke. Itu saja. Sayur enggak, nasi apa lagi. Pokoknya itu aja ya, 2 jenis saja Pak ya? Karbon apa enggak, itu aja. Ada lagi yang berapa? Seperti apa itu? Mempersiapkan puasa. Katanya itu udah orang-orang tingkat tinggi. Itu kita masuk ke dalam sebuah ruangan dengan berbekal seberapa yang kita bisa bawa. Kemudian kita kunci. Nah, kita meditasi. Kemudian kita makan sebanyak makanan yang ada yang kita bawa. Nah, itu waktunya juga sekitar 40 hari. Nah, begitu habis makanan, kita nggak makan lagi, nggak minum lagi. Jadi dengan pengendalian diri, nah sampai batas waktu. Dan bahkan juga katanya banyak yang keluar dari situ lemas, ya kan? Dehidrasi dan sebagainya. Tetapi itu tadi dalam sebuah kerohanian itu menjadi sebuah kekuatan. Nanti dia bilang. Bahkan kalau di dalam ceritanya itu kita bisa meringankan tubuh, ya kan? Untuk kita melayang. Kan sudah bercampur antara kan fisik dengan metafisika ya. Metafisika. Nah, saya ceritakan tadi yang kawan yoga tadi. Dia bilang lah, dia ceritakan saya tentang yoga. Terus dia bilang, Pak, sebenarnya sholatnya umat Islam itu sama dengan yoga. Dia bilang, apalagi kalau umat Islam itu yang sholatnya tengah malam itu. Oh, yang tahajud itu ya? Dia tahu juga dia. Tahu dia. Karena ini kan, karena itu diskusi juga itu. Nah, itu kan gerakannya kan gerakan yoga dengan gerakan sholat itu hampir sama Pak. Kalau diterjemahkan namanya. Kemudian fokus konsentrasi, ya kan? Sholat tengah malam itu kan fokus, ya kan? Konsentrasi kita khusyuk ya. Nah, itu juga memberikan kesamaan karena yoga itu juga diikuti dengan konsentrasi katanya. Kemudian diikuti dengan 2 kali dalam 1 minggu harus detox tubuh kita dengan buang racun. Saya sampaikan kami juga dalam Islam sama. Dianjurkan oleh Islam, oleh Nabi untuk puasa Senin Kamis. Setiap pekan ada harinya. Kalau Bapak tadi kan waktunya bebas. Nah, bebas kan? Ya. Kalau di Islam itu harinya ditentukan. Senin dan Kamis. Pernah memang sebenarnya. Kenapa harinya ditentukan itu? Nah, pertanyaan seperti itu pernah dilakukan juga oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di 2 hari tadi dan di hari Kamis? Kata Rasulullah, hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Maka untuk bersyukur atas kelahiranku, aku berpuasa. Artinya apa? Nabi setiap pekan memperingati hari kelahiran. Ulang tahun ya. Ulang tahun. Betul. Jadi kalau ada kita ulang tahun yang fotonya tidak boleh, memperingati tidak boleh. Coba analisa lagi. Analisa lah, betul, ya kan? Betul. Nah, kata Nabi, hari Senin itu hari kelahiranku. Bersyukur atas kelahiranku. Beliau puasa. Betul. Artinya Nabi memperingati hari kelahirannya setiap pekan. Betul. Ya kan? Hari ulang tahun. Ini sekali setahun pun kadang-kadang masih tidak diperbolehkan gitu kan? Betul. Oke. Terus kenapa aku berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, amal ibadah umat dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat itu di setiap hari Kamis. Nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan, pahala diangkat itu ya, diangkat oleh malaikat di hari Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala itu di hari Kamis. Maka oleh sebab itu pada saat malaikat mengangkat pahala-pahala tadi, saya berpuasa untuk menghormatinya.
pola makan untuk kesehatan itu sangat menentu. Maka oleh sebab itu berbicara soal kesehatan masyarakat, seorang guru besar kesehatan, ya kan, dari Eropa menyampaikan ada 4 indikator untuk kesehatan itu sendiri. Pertama, 40% kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh kualitas lingkungan. Oke. Ya kan? Ya, ini kalau dianukan ke Islam lagi, maka Allah sangat di dalam ayat Al-Quran banyak bercerita tentang lingkungan. Benar. Keseimbangan lingkungan. Jika Allah mengatakan di dalam Al-Mulk ayat 3 ayat 4 kan, mengatakan bahwa Allah menciptakan keseimbangan di dalam menciptakan alam semesta ini. Beliau tentang kita manusia, tengoklah ada yang tidak seimbang. Betul. Ya kan, artinya itu keseimbangan alam harus kita jaga. Maka cintailah lingkungan. Maka di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, bila mana besok kita tahu bahwa hari akan kiamat dan di tangan kita ada sebutir korma, maka tanamlah. Walaupun besok kiamat itu. Artinya untuk apa lagi? Besok kiamat enggak, tanamlah. Niat kita untuk menanam itu pun Dicatat sebagai amal. ibadah. Maka oleh sebab itu Allah tadi mengatakan cintailah lingkungan, jagalah keseimbangan. Tidak terjadi kerusakan di muka bumi kecuali oleh tangan-tangan manusia. Ulah manusia. Itu jadi makanya oleh sebab itu lingkungan itu berkontribusi 40% terhadap kesehatan masyarakat. Oke. Yang kedua, gaya hidup, termasuk pola makan tadi, Berpengaruh Pak ya. 30%. Kan? Yang ketiga, 20% itu pelayanan medis di rumah sakit dan di klinik. Dan yang keempat, 10% genetik. Seperti penyakit gula misalkan. Ali sudah berbagi banyak kisah, banyak pengalaman, dan banyak ilmu di podcast Bukan Mimpi ini. Dari sini kita banyak menemukan pemahaman-pemahaman yang baru dan tidak familiar. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan manfaat nih Pak bagi yang menonton dan yang mendengar ini. Nah, kemudian konsep Madani yang Bapak kembangkan di Pekanbaru ini, ada enggak niat mau dikembangkan di Riau nanti Pak? Saya gini ya, alhamdulillah dari kata dulu ya. Sebelumnya kan pemahaman waktu pertama saya memperkenalkan kata Madani. Walaupun sebenarnya itu sudah populer. Benar, sudah familiar ya. Kan? Tetapi untuk di Pekanbaru, saya tahu waktu itu kan dapat tantangan. Di Adam, di TV, di demo. Benar. Kenapa diganti? Bertuah dari Madani. Apa itu Madani? Ini kan tidak jelas artinya. Nah, maka pada saat itu saya jawab dengan cara saya lah ya menyampaikan. Karena saya tahu mereka memprotes itu karena mereka tidak Belum paham. belum mengerti, belum memahami apa itu Madani, apa itu tua. Apakah Firdaus menutup menghilangkan bertuah? Betul. Enggak, itu hanya level sebuah kota, level sebuah masyarakat. Bertuah tetap kita pakai, ya kan? Madani kita pakai. Kota terbesar di kapital Singkep Sumatera kita pakai. Itu hanya branding Kota, ya? Itu branding. Keren sekarang udah brand, ya kan? Kota tujuan investasi terbaik kita pakai, ya kan? Itu hanya brand. Kalau hanya satu Pekanbaru saja, kan miskin kan? Betul. Maka ide harus banyak, inovasi harus banyak, kreativiti harus banyak. Maka nama itu kan doa. Maka oleh sebab itu kita pola Pekanbaru Metropolitan Madani. Dan hari sudah diikuti semua. Saya tengok ke Batam sudah kota Madani. Benar, di mana-mana sudah Madani. Aceh sudah kota Madani. Sumbar Madani. Dan semua ada. Artinya Indonesia yang Madani. Iya kan? Oke. Baldatun Sayyidatul Rabbul Ghafur bagi negara NKRI yang kita cintai, sehingga masyarakatnya ya kan menjadi masyarakat Madani yang kita dambakan, yaitu masyarakat yang unggul, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang punya daya saing sangat tinggi, sehingga Indonesia nanti insya Allah dengan bermodalkan masyarakat Madani, masyarakat yang unggul tadi, Indonesia akan menjadi negara yang makmur.
maju, dan bahkan tadi itu kan volume-nya menjadi ranking 4 di dunia ya, dari 7 negara maju ekonomi dunia. Maka harus itu generasi Madani lah yang akan menjadi modal pembangunannya dan juga yang menjadi pemimpin masa depan bangsa kita, sehingga negeri kita ini benar-benar menjadi 7 negara kuat ekonomi dunia, raksasa dunia, dan bahkan kita berperan sebagai ranking nomor 4. Dan tentunya sekali lagi itu tidak terlepas apa upaya kita, usaha kita hari ini membangun mereka sebagai modal pembangunan dan juga mempersiapkan mereka sebagai pemimpin yang tangguh, mandiri, dan juga membawa kepada pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang bahagia, negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Terima kasih Pak Wali, sukses terus, dan mudah-mudahan pemahaman dan pemikiran Bapak tanamkan selama 10 tahun terakhir tadi bisa diserap banyak oleh masyarakat kita. Oke, selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bapak Dr. Firdaus STMT.